Halo semua teman-teman, cerita yang akan kubagikan hari ini adalah 5 tahun lalu. Cerita selamatku dari wilayah terpencil. 5 tahun lalu, aku baru lulus kuliah. Katanya di sini bisa membersihkan jiwa, jadi aku traveling sendiri ke wilayah terpencil. Di jalan, ada om yang baik hati mengajakku naik mobil dan membawaku melewati wilayah terpencil. Awalnya aku merasa dia orang baik. Tapi siapa sangka saat malam, langit mulai gelap. Saat masuk wilayah terpencil, supir itu seolah jadi orang lain. Dia berani mengusikku, bahkan. Tapi siapa sangka saat malam langit mulai gelap. Saat masuk wilayah terpencil, dia seolah jadi orang lain. Dia berani mengusikku. Gadis petualang. Om Surya baru pertama kali bawa truk, udah mikirin gadis petualang. Om Surya, wilayah terpencil beneran ada gadis petualang? Kenapa? Dari gaya kamu beneran pengen coba sama gadis petualang? Bukan, aku ini. Asal tahu aja, kalau mau tahu aslinya, ikut om bawa truk baik-baik. Di jalan nanti, pasti ketemu gadis petualang. Pasti melebihi bayanganmu. Om buang air dulu. Nanti kita lanjut jalan. Oke. Cuma bohong. Muka kayak om bisa ketemu gadis petualang. Melebihi bayanganku. Mending diam. Halo ganteng. Wah, cantik banget. Ganteng. Kami mahasiswa baru lulus, kesini traveling. Gadis petualang. Beneran ada gadis petualang. Halo, ada perlu apa dengan saya? Kami nggak ada uang sewa guide. Mau numpang lewat wilayah terpencil, boleh nggak? Tunggu sampai gelap. Bawa mobil ke tempat sepi. Bentak mereka sedikit, mereka pasti tunduk. Kalau repot, nggak apa-apa. Kami cari mobil lain. Gak repot, nah repot. Sini, biar om bantu angkat. Om suka banget bantu orang. Sini, om bantu angkat. Naik mobil dulu. Makasih om, Melati. Ayo naik. Makasih ya. Sama-sama, naik dulu. Ngapain bengong? Kenapa nggak bantu angkat koper? Om Surya, wangi banget. Apa tuh? Wangi apa? Ini kan dari 2 cewek cantik itu. Wangi parfumnya. Kamu kan udah di atas 20. Masa belum pernah dekat sama cewek? Enggak, bukan. Aku... Soalnya dulu aku di kampus. Cewek di kampus mana ada wangi gini? Om, kasih tahu ya. 2 cewek cantik ini gadis petualang. Paham? Cepat naik. Mau masuk wilayah terpencil. Oke. Duduk baik-baik. Mobil mau jalan. Kalian 2 cewek cantik. Kok kepikiran traveling ke barat laut? Kakak, aku Intan Sari. Dia Melati Putri, lulusan Universitas Tari Nusantara. Baru lulus, belum dapat kerja. Datang ke sini buat merenung, bersihkan jiwa. Ternyata kalian mahasiswi tari. Pantas cantik banget. Badannya juga bagus. Kakak, kalau mau puji, bisa lebih keras. Aku ini suka banget dibilang cantik. Enggak, bukan. Jangan salah paham. Aku cuma mau puji kalian aja. Gimana nih? Jangan-jangan mereka mikir aku mesum. Gimana cara jelasinnya? Aduh. Maaf, Om Surya tiba-tiba ngerem. Aku nggak sempat bereaksi. Maaf ya. Maaf. Kalian berdua ini, jangan-jangan kalian berdua sengaja mau ngerjain Melati ya? Udah, jangan ribut. Aku berhenti karena depan ini udah mau masuk wilayah terpencil. Lihat. Ini wilayah terpencil yang legendaris. Benar. Wilayah terpencil ini terisolasi. Tak ada ketertiban, tak ada aturan. Sering terjadi kasus perempuan jadi korban. Kalau kalian nyesel sekarang, masih sempat. Kalau udah masuk wilayah terpencil, kalian tak bisa minta tolong ke langit, tak bisa minta tolong ke bumi. Ya ampun om, omongan om cuma bisa tipu anak kecil. Sekarang udah tahun 2024. Mana ada banyak orang jahat. Wilayah terpencil ini, aku pasti kesana. Terus kamu, Nona?
Tujuan aku ke wilayah terpencil. Aku harus ke sana. Baik, orang bodoh tak bisa disadarkan. Aku bawa mobil masuk wilayah terpencil sekarang. HP nggak ada sinyal. Ini, kompasnya juga nggak berfungsi. Om Surya, ada apa ini? Ada apa? Kalian pikir omonganku cuma omong kosong? Wilayah terpencil ini kan terisolasi. Tentu nggak ada sinyal. Sekarang di wilayah terpencil, kalau kalian ketemu orang jahat, nggak ada kesempatan minta tolong. Jangan bohong deh. Sekarang kan sudah zaman hukum. Mana ada banyak orang jahat. Nggak ada orang jahat. Di depanmu kan ada satu. Apa maksudmu? Maksudnya, kamu lihat bekas luka di wajahku ini. Dulu pas aku nyetir, aku pernah ketemu gadis yang sama kayak kalian. Gadis petualang yang gak takut mati. Rupanya tak kalah dari kalian berdua. Luka ini, dia yang lukai. Waktu itu dia melawan dengan sangat keras. Kalau aku tak membuat persiapan sebelumnya, mungkin mangsa di depan mata ini sudah kabur. Persiapan apa? Persiapan apa? Tentu saja persiapan ini. Tentu saja ini persiapan. Om Surya, mereka itu mahasiswi loh. Jangan menakut-nakuti mereka. Bukannya kemarin Om bilang kunci pas ini buat bela diri. Aku tak menakut-nakuti mereka. Kalau kedua gadis ini tak bertemu orang baik sepertiku, mungkin nasibnya tak akan enak. Aku belum pernah lihat Om Surya segalak tadi. Apa ini bukan pertama kalinya? Apa dia pernah jahat pada gadis petualang? Ada yang minta tumpang. Apa tulisan di papan itu? Tolong antar. Apa artinya? Kak, tolong antar itu minta orang tumpangin dia. Om Surya, di tempat sepi ini, di wilayah terpencil, gadis seorang diri gampang celaka. Ayo kita tumpangin dia. Tumpang apanya? Tunggu, Om Surya kok langsung lewat saja? Kenapa tak tumpangin dia? Bantu apanya? Itu penipuan tahu. Wilayah terpencil terisolasi. Mana ada banyak gadis petualang? Penipuan? Mana mungkin? Om, Surya ini sudah lama bawa truk. Gadis petualang atau bukan, Om langsung tahu. Kalian berdua ini gadis petualang sejati. Wanita tadi itu cuma penipuan. Om, terlalu melebih-lebihkan. Dia cuma gadis sendirian. Mana mungkin dia penipu, ya kan? Kalau tak percaya, kita bertaruh saja. Kalau aku menang, kalian berdua apapun perintahku, kalian harus patuh. Setuju? Om Surya, mereka itu mahasiswi. Jangan bercanda keterlaluan ya. Jawab saja, berani bertaruh tidak? Aku ikut. Aku tak percaya. Di dunia ini banyak orang jahat. Oke, janji ya, Rizky. Nanti kalau aku menang, kalau kedua gadis cantik ini tak menepati taruhan, kamu harus bantu Om ya. Duduk baik-baik. Cewek cantik tadi ada di sana. Mana dia? Kok ada mobil tambahan? Masih belum jelas. Ada si bodoh kena jebakan dan sudah terjebak. Terjebak? Masa sih? Jebakan sungguhan. Ada yang turun mobil. Itu cewek tadi. Kok di belakangnya ada cowok yang ikut? Hah? Berani melawan. Lihat kan? Dasar bodoh. Ngira dapat cewek cantik gratis. Mau ambil kesempatan dari gadis petualang. Hasilnya, kena jebakan penipu. Mobil dan uangnya hilang semua. Bisa keluar wilayah terpencil hidup-hidup belum tentu. Tunggu Om Surya, ngapain kita diam saja? Ayo cepat tolong dia. Tolong apanya? Rizky, kan Om sudah bilang, wilayah terpencil tak ada aturan, tak ada batasan. Kalau kita ikut campur, kita juga bisa mati. Pergi sana.
Om Surya, ternyata Om benar. Wilayah terpencil, beneran ada penipu. Tentu saja. Sekarang kalian tahu betapa berbahayanya wilayah terpencil. Wilayah terpencil penuh hewan buas, lingkungannya keras. Tapi yang lebih bahaya adalah manusia. Om Surya. Om, bukan orang jahat kan? Tentu bukan. Tapi Maaf. Om Surya, kenapa tiba-tiba berhenti? Gawat, gawat. Om Surya tak tahan lagi, mau menyerang 2 gadis petualang ini. Nanti dia pasti paksa aku ikut berbuat jahat. Aku harus bagaimana? meski bukan orang jahat, tapi aku ini penjudi. Nona-nona cantik, kalian berdua sudah siap menepati taruhan? Wahai para cantik, sudah pikirkan cara penuhi taruhan? Om Surya, jangan menakut-nakuti kami. Jangan bercanda ya. Siapa yang bercanda? Terima saja kalahnya. Om Surya, Om Surya, Om Surya. Lihat, ini tempatnya sepi. Hari juga udah mau gelap. Jangan berbuat yang aneh-aneh ya. Gini aja, kita turun dan pasang tenda. Waktunya istirahat. Istirahat? Kamu malah ngingetin aku. Oke, pasang tenda. Malam ini kita tidur di sini. Baik, baik. Om Surya, tenda sudah kuatur. Intan dan Melati juga sudah masuk. Oke, asal masuk saja. Hari sudah gelap, sudah larut. Kita juga harus istirahat. Baik-baik, Om Surya. Aku kira Om beneran mau mencelakai 2 gadis petualang itu. Bodoh. Jangan bengong. Cepat tidur. Nanti tengah malam kamu bakal sibuk. Tengah malam? Sibuk? Maksudnya apa Om Surya? Ngapain banyak tanya? Cepat tidur. Nanti kamu akan tahu. Om Surya. Om Surya. Di tengah malam, Om bilang bakal sibuk. Jangan-jangan memanfaatkan gelapnya untuk mencelakai 2 gadis petualang itu. Om Surya. Shh, pelan-pelan. Siapa itu? Rizky, Om Surya. Kenapa kalian di luar tenda kami? Jangan-jangan di tengah malam begini kalian mau mencelakai kami. Enggak. Kalian salah paham. Sudah. Kalau aku mau mencelakai kalian, pasti sudah kubuat. Ngapain nunggu sampai sekarang? Aku cuma mau bangunin kalian untuk jalan malam. Jalan? Om Surya, Ngapain jalan di tengah malam begini? Iya, Om Surya. Di wilayah terpencil malam-malam begini bahaya banget. Kau tahu apa? Meski jalan malam bahaya, tapi lebih baik dari mati, kan? Apa kalian tidak sadar? Mobil penipu siang tadi terus ngikutin kita. Dengar ya. Bajingan itu pasti sudah incar kalian berdua. Kurasa malam ini mereka akan bertindak. Kita harus cepat kabur malam ini. Om Surya, kurasa nggak seburuk itu. Mungkin mereka kebetulan sejalan. Ini wilayah terpencil. Mana ada sejalan? Kalian mau pergi nggak? Kalau nggak pergi, pas bajingan itu datang, aku dan Rizky nggak apa-apa. Cuma rugi uang aja. Tapi kalian berdua, mungkin kehormatan kalian takkan terjaga. Om Surya, jangan bikin panik. Lihat di luar, gelap dan sepi. Mana ada orangnya? Om Surya, mereka benar-benar datang. Semua, kita ketemu lagi. Om Surya, gimana ini? Ya udah, mau gimana lagi? Kita udah ketangkap semua. wah, kau cukup waspada ya. Siang tadi aku pura-pura jadi gadis petualang, ngeblok mobilmu. Sialan, kau malah nggak berhenti. Om Surya, kenapa mukul orang? Minggir, jangan ikut campur. Rizky,
Belakangan, gadis petualang di wilayah terpencil ini badannya lumayan juga. Wajahnya juga cantik. Mau ngapain? Hei, cantik-cantik. Jangan takut, kakak cuma mau berduaan dengan kalian. Om Surya, mereka mau ngapain? Kau lupa omongan Om sebelumnya. Gadis petualang di wilayah terpencil itu seperti daging di talenan. Dua cewek cantik ini takkan bisa selamat. Hah? Jangan ke sana. Mereka sangat kejam. Kalau kau ganggu urusan mereka, nyawa kita berdua takkan aman. Kalau mau selamat, kita harus pura-pura buta. Sewet, Sini. sini! Hentikan! Hentikan! Kamu mau ngapain? Bukan, Kak, aku mohon. Mereka itu mahasiswi. Tolong lepaskan mereka. Lepaskan mereka! Jadi gini, dagingnya udah di mulut, kamu malah nyuruh lepasin. Ini kesempatan yang langka. Seumur hidupmu, kamu belum tentu mampu. Cewek macam ini. Ini ilegal. Ilegal? Kamu cuma berani mikir, takut bertindak. Ini wilayah terpencil, aku bisa lakukan apa saja. Walau mereka lapor polisi, tak ada tempatnya. Wilayah terpencil. Ternyata inilah yang membuat mereka berani berbuat sesukanya. Gimana? Mau main bareng? Enggak. Kamu cuma sampah. Kalau nggak mau main, jangan ganggu aku. Dasar tukar ikut campur. Minggir! Rizky. Sini kau! Sadar! Hentikan! Hentikan! Bocah, jangan ganggu. Buka mata lebar-lebar. Lihat baik-baik. Sampah! Kalian semua sampah! Sialan kau. Brengsek kau. Rizky, cepat lari. Melati, Intan, cepat! Beraninya kau pukul aku. Kejar mereka. Bunuh mereka. Sangat bahaya. Akhirnya bisa kabur. Iya, tadi sangat genting. Sudah lolos? Masih jauh. Para bajingan ini semuanya orang nekat. Kita kali ini sudah benar-benar menyinggung mereka. Mereka pasti akan berusaha mengejar kita. Tak akan berhenti sampai mati. Lalu bagaimana? Aku belum mau mati. Kau tak mau mati? Tak mau mati berani berpetualang? Biar ku beritahu, di wilayah terpencil, gadis petualang cantik sepertimu mati saja sudah mustahil. Tahu? Apa nasibnya kau lebih tahu dariku? Om Surya, apa kita bisa kabur? Rizky, kau dan Melati bersabar. Kebak belakang. Selalu awasi situasi belakang. Kalau mereka mengejar, kita bisa bersiap. Oke? Om Surya, aku. Om Surya, kami pergi sekarang. Oke, ayo. Tak kusangka, ucapan Om Surya ternyata benar. Wilayah terpencil ini sangat menakutkan. Iya, ini juga pertama kali kulihat adegan yang cuma ada di film. Kau baru pertama ke wilayah terpencil, kan? Katanya jalan ini sangat sulit. Mau bagaimana lagi tuntutan hidup? Kau kan seorang gadis. Kok bisa ke sini berwisata? Asal tahu saja, jalan ini sangat tidak aman. Sebenarnya tujuan utamaku bukan untuk berwisata. Aku cari orang. Cari siapa? Kakakku. Kakakmu? Beberapa tahun lalu, kakakku menolak larangan keluarga. Berwisata ke wilayah terpencil. Tak lama, dia hilang kontak. Ayah dan ibu terus menangis. Tiap hari memanggil namanya. Mungkin kakakmu. Mungkin sudah tiada. Maaf ya, maaf aku. Tak apa. Sebenarnya aku sudah mengantisipasinya. Cuma di kampungku, ada tradisi kembali ke asal. Kalau mayat seseorang terlantar di luar, seumur hidupnya, hanya jadi hantu penasaran, mati atau hidup, aku harus menemukannya.
Kakaknya jangan-jangan di wilayah terpencil dianggap sebagai gadis petualang, lalu digituin, lalu mayatnya dibuang. Tak apa, ku beritahu ya, Om Surya mengemudi truk di wilayah terpencil. Sudah bertahun-tahun, dia punya banyak koneksi. Nanti ku suruh dia tanya temannya, siapa tahu ada kabar kakakmu. Makasih ya. Sama-sama. Ada serigala. Tak apa, kita sekarang di dalam truk. Serigala tak akan bisa melukai kita. Aku tak sengaja. Tak apa, aku mengerti. Gadis yang sendirian takut serigala itu wajar. Kamu ngapain? Bukan, kamu jangan salah sangka. Bajumu turun, aku tarik ke atas. Aku takut kamu terekspos. Ya sudah, karena kita sudah bangun, ayo turun. Om Surya dan kita kabur semalaman. Sekarang berhenti, pasti ada yang terjadi. Pagi, Kak. Pagi. Semalam menegangkan banget. Kalian gak apa-apa? Nggak apa-apa. Om Surya, kita kabur semalaman. Sekarang berhenti, apa kita aman? Selama di wilayah terpencil, tak ada yang namanya aman. Aku berhenti karena bensin habis. Aku mau isi bensin. Om Surya, berapa lama lagi kita bisa aman? Aduh, kalau mau keluar dari wilayah terpencil ini, minimal butuh beberapa hari dan malam. Beberapa hari dan malam. Selama itu? Lama. Kalau tak mau lari, kamu bisa tinggal di sini. Tapi setelah turun, hidup atau mati kamu bukan urusanku. Tapi cantik, aku bisa kasih tahu. Gadis petualang yang pernah begini, sebagian besar masuk perut serigala. Aku pasti. Om Surya, jangan menakutinya. Sepertinya kakak Melati kemungkinan besar diperkosa, lalu dibuang di wilayah terpencil, lalu jadi makanan serigala. Harus cari kesempatan tanya Om Surya. Kok ada mobil lagi? Sepertinya itu kelompok semalam. Aduh, kok mereka bisa mengejar secepat ini? Cepat naik, cepat kabur. Bukan orang kemarin. Mau apa mereka? Jangan-jangan mau merampok. Kak, tolong. Dek, ada apa ini? Siapa yang ganggu kamu? Dia melecehkanku. Apa? Dasar tua bangka, beraninya kamu. Berani sentuh wanita macan gunung. Kau cari mati ya? Bang, ini salah paham. Salah paham apanya? Maksudmu adikku memfitnahmu? Lihatlah dirimu sendiri. Perlu adikku memfitnahmu? Bukan begitu, Bang. Sejujurnya, apa mau? Aku Surya mengaku kalah hari ini. Oke? Terus? Kau pikir mengaku kalah cukup? Dengar ya, hari ini kau harus kasih 100 juta. Atau kupatahkan kedua kakimu. Berapa? 100 juta? Benar, 100 juta. Mana ada uang sebanyak itu? Aku nggak ada uang. Oke, nggak ada uang ya, kawan-kawan. Beri dia pelajaran. Hentikan, jangan pukul. Hentikan, jangan pukul. Berhenti. Cuy! Aku bayar. Rizky, aku bayar Rizky. Kamu punya uang? Pinjam Om Surya sedikit. Pinjam Om 100 juta. 100 juta? Om, aku lagi bangkrut. Bayar cicilan rumah aja nggak bisa. Mana ada 100 juta? Nggak ada uang ya? Kalau gitu kakimu bakal patah. Bisa kurangin? Aku cuma punya 80 juta. Kurangin? Kau pikir ini pasar? Dengar ya, harus 100 juta, nggak kurang. Gini aja, aku kasih kartu bankku. Oke kan? Aku memang nggak punya uang sebanyak itu. Kak, sepertinya dia cuma punya segitu. Sini. Pinnya ada di situ. Baguslah. Tapi kalau ku lepasin kamu gini, terlalu enak buat kamu. Ayo. Dasar bajingan, nasibku hari ini sungguh sial banget. Om Surya, bukannya dia gadis petualang. Kok ada kerabat di tempat begini? Kau tahu apa? Ini cuma jebakan. Pura-pura gadis petualang. Naik mobil, lalu kerja sama orang luar, rebut uang kita. Om, kenapa lihat aku? Om, kenapa lihat aku? Iya, Om Surya. Kenapa lihat Melati? Kamu naik mobil bareng Intan Sari. Kalian sekongkol kan? Enggak kok, kami baru kenal di jalan. Aku nggak tahu dia orang macam itu. Masih ngeles.
Apa kamu sama kayak dia, mau mencelakai kami? Enggak kok. Bukan, Om Surya, Om salah paham. Melati nggak kayak gitu. Kamu tahu apa? Suruh dia pergi. Pergi jauh-jauh. Om, aku nggak ada uang. Nggak bisa keluar dari wilayah terpencil ini. Kalau ketemu hewan buas, aku pasti mati di sini. Kamu bisa keluar atau enggak? Apa urusanku? Hah? Cepat pergi. Om Surya, Om salah paham. Dia bukan orang macam itu. Kalau kita tinggalkan dia di sini, dia sendirian, nggak ada uang dan mobil. Dia nggak bisa keluar. Gimana kalau dia celaka? Dasar kamu buta karena perempuan. Oke, angkut saja sendiri. Kalau ada masalah, tanggung sendiri. Kak Rizky. Oke, biar aku yang angkut. Pergi sana. Sudahlah, naik dulu. Aku mau ke toilet. Ke toilet. Ada semak di sana, kamu bisa ke sana. Aku takut nanti kamu pergi. Ninggalin aku. Bisa nungguin aku di samping. Aku. Gak enak lah aku. Bukan. Rizky, tenanglah. Kak Rizky. Kok mukamu merah? Rizky, ngapain kamu? Lepasin aku. Melati, maaf. Melati, aku nggak sengaja. Maaf, aku nggak sengaja. Aku beneran nggak sengaja, Melati. Rizky, dasar brengsek. Dasar brengsek banget. Aku kerja keras puluhan tahun, malah jadi miskin lagi. Rizky, nanti kita cari tempat istirahat. Iya, baik Om Surya. Kenapa? Aku agak takut. Kenapa? Aku tak tahu. Aku merasa Om Surya akan mengincarku. Dia sangat tersinggung hari ini. Pasti takkan melepaskanku. Terus gimana? Aku boleh tidur bareng kamu. Boleh kan? Aku tak mau dijadikan korban. Tak bisa. Tolong bantu aku. Aduh, bukan. Kenapa? Kenapa kamu nggak mau aku? Apa? Kamu mau aku ke tenda dia? Bukan. Sebenarnya aku. Jangan bicara. Besar banget kamu. Jangan lihat aku. Maaf. Maaf ya. Kalau kamu merasa sangat tersakiti, kamu boleh pukul aku. Aku kangen kakakku. Kalau kakakku masih ada, apapun yang terjadi padaku, dia pasti datang mencariku. Tapi Tak apa. Aku yakin kakakmu pasti akan menjagamu dari dekat. makasih, Sama-sama. Oh ya, siapa nama kakakmu? Ayu Putri. Ayu Putri. Kok rasanya namanya sepertinya pernah ku dengar? Kamu kenal kakakku. Kamu lihat dia di mana? Kamu pernah lihat dia? Di mana kamu lihat dia? Bukan. Maaf ya. Aku lupa di mana pernah dengar nama itu. Kumohon, tolong pikirkan lagi. Kakakku sangat penting bagiku. Maaf ya, aku beneran. Kak Rizky, tolong bantu aku. Asal kamu bisa bantu, aku rela lakukan apapun. Bahkan, Pakailah. Aku pikirkan. Pikir. Barangnya udah dirapihin. Udah. Ngapain lama-lama? KTP siapa ini? Jangan dilihat. Ini yang pelanggan lupa. Nanti Om harus antar lagi.
Jadi begitulah ceritanya. Maksudmu, hilangnya kakakku mungkin terkait Om Surya. Bukan mungkin terkait, tapi pasti terkait dengannya. Kalau tidak, KTP kakakmu kenapa ada di bawah kursi Om Surya? Maksudmu, Menurutku, mungkin Om Surya 3 tahun lalu melakukan sesuatu pada kakakmu. ternyata dia yang melakukannya. Aku mau balas dendam padanya. Jangan. Maaf, aku tak sengaja. Tak apa. Kenapa kamu melarangku mencarinya? Bukan, pikir deh, kalau kita sekarang terus terang mencarinya, apa Om Surya akan bilang jujur? Lagi pula, walau dia bilang jujur, apa kita bisa keluar wilayah terpencil hidup-hidup? Lalu bagaimana? Tunggu kita lewati wilayah terpencil, cari waktu yang tepat, tahan Om Surya, lalu paksa dia ungkap kebenarannya. Om Surya. Om Surya, Keluar kau. Bagus, Rizky. Berani-beraninya kau. Berani bersekutu dengan orang luar untuk melawanku. Bukan, Om Surya, Om salah paham, aku tak bermaksud begitu. Salah paham? Salah paham? Aku yang membiayai hidupmu. Begini kau membalasnya. ku habisi kau. Hentikan. Minggir, kau wanita. Lepaskan dia. Atau aku. Atau apa? Kau cuma wanita. Rekanmu tak di sini. Kau pikir aku takut? Aku tak takut. Sini, lakukan. Melati, ngapain? Ngapain? Cari mati. Kau pikir aku takut? Kalau aku mati, kau takkan tenang. Jangan kira aku tak tahu apa maumu. Kau rugi banyak uang. Kau mau menjualku demi uang. Dengar ya. Kalau aku mati, kau takkan dapat apa-apa. Jual kau. Aku malah ingin menghabisi kalian para wanita. Om Surya, Om Surya, Om Surya. Dengar ya, aku ikut Om bawa truk. Orang tuaku tahu, kalau aku celaka, Om pasti tak akan lolos. Baik, Rizky. Kuberikan kesempatan terakhir. Kalau kau berani bersama wanita ini bersekutu melawanku, jangan salahkan aku. Tak peduli hubungan kita. Dasar kalian berdua. Kak Rizky, aku takut. Tak ada cara lain. Kita harus kabur. Kabur? Kita bisa kabur kemana? Ini wilayah terpencil. Gimana kabur tanpa mobil? Siapa bilang kita tak punya mobil? Masa kamu? Kita harus tunggu Om Surya tidur. Kita mau bawa mobilnya. Asal ada mobil, kita bisa kabur dari wilayah terpencil. Gimana kalau kita ketangkap? Apa kita punya pilihan lain? Ayo. Om Surya udah tidur. Ayo cepat pergi. Ayo. Mana kunci mobilnya? Bukannya kemarin kamu taruh di mobil? Pasti Om Surya yang ngambil. Gimana ini? Biar aku ambil. Rizky, kamu mau apa? Mau kabur naik mobil? Bukan, Om Surya. Aku cuma mau bangunin Om. Dasar kau, main-mainin aku ya. Berdirilah kau. Dasar kau tak tahu diuntung. Aku kasih makan dan kerja. Kau malah bersekutu dengan orang luar untuk melawanku, untuk mencelakaiku. Om, jangan. Minggir kau. Melati. Hari ini aku akan membunuhmu. Om, dia kan keponakan Om. Kalau tak peduli padanya, pikirkan keluarganya. Kalau dia mati, gimana Om jelasin ke orang tuanya? Baik. Baik. Rizky, hari ini demi ayahmu, aku lepaskanmu. Kemas barangmu dan segera pergi. Sini kau. Om, Kak Rizky. Sini. Rizky, jangan salahkan aku. Tak peduli hubungan keluarga. Di sekitar wilayah terpencil, ada stasiun suplai milik warga. Kalau bisa temukan, kau bisa bertahan hidup. Jalan. Om.
Aku harus bertahan hidup di sini. Harus. Keluar dari wilayah terpencil. Pos supply. Pos supply. Pos supply. Wilayah terpencil. Akhirnya ketemu. Berapa? Sambar 1000. Berapa? Tunggu, bos. Makanan ini paling 10.000. Minta 300.000. Beli atau enggak? Di wilayah terpencil, toko cuma aku. Kalau enggak beli, tunggu mati kehausan dan kelaparan. Oke. Sambar 100.000 ya? 500.000. Anu, bos. Sebenarnya uang tunaiku dirampas. Ini jam ini buatmu. Ini setara 300.000. Mau tanya soal 2 orang, 1 pria, 1 wanita. Anu, pria 40-an, tinggi sekitar 170. Wanita 20-an, pakai kaos putih. Iya, aku lihat. Mereka kemana? Sopa 4 juta. Maksudnya, aku mau cari tahu orang, kok minta 1,4 juta? Sekarang apa yang gratis? Nggak bayar. Siapa yang mau bantu? Tapi itu mahal banget. Cari tahu info, 100.000. Jasa pijat 1,4 juta. Ini aturan kami. Bos, gini aja. Anu, aku nggak mau pijat. Aku kasih rantai ini. Anu, kasih tahu aja di mana mereka. Kamu tuli atau pura-pura nggak dengar? Ku bilang ini aturannya. Mau cari tahu info harus pijat dulu. Oke, aku pijat. Aku pijat, oke? Itu baru bener. Masuk. Tunggu, ngapain buka baju? Pijat. Pijat ya, pijat aja. Ngapain buka baju? Kamu bayar mahal, kan buat ini. Bukan. Aku bisa diskusi. Boleh aku pilih yang beneran? Oke, beneran juga bisa. Berbaringlah, ku pijat. Bukan. Yakin beneran? Di mana? Enak kan? Enak. Jadi yang beneran ini berapa harganya? Beneran 2 juta. Berapa? Berapa? Yang ilegal 1,4 juta. Yang legal 2 juta. Itu malah lebih mahal dari yang ilegal. Kalau gitu, kamu boleh nggak bayar? Tapi bos kami sangat kejam. Kalau dia marah, aku saja takut. Jangan nakut-nakutin. Siapa yang nakutin? Di wilayah terpencil sepi ini, bunuh orang itu biasa saja. Kamu nggak ada uang ya? Mana mungkin, uangku banyak. Anu, berapa hari kamu ditipu ke sini? Mungkin sudah 3 hari. Kamu pelanggan pertamaku. Kamu kenal orang ini? Ayu Putri, kok kamu punya foto ini? Kamu beneran kenal dia? Ini dari seorang kakak. Kakak yang kamu maksud apa tingginya 160 cm, yang pakai baju putih lengan pendek? Iya, itu dia. Dia bilang kamu orang baik. Kalau aku ketemu kamu, minta kamu bantu aku kabur. Orang baik. Oh iya, kamu tahu mereka pergi kemana? Aku tahu. Baguslah, aku bawa kamu kabur dari tempat seram ini. Makasih ya. Sama-sama. Cepat. Cepat. Si Gigi kabur. Kejar. Cepat. Mereka mengejar. Dasar bajingan. Berani bawa pohon hokiku. Kubunuh kau. Anakku.
Anakku, ini 80 juta rupiah pohon hokiku. Kejar! Cepat naik. Naik. Cepat, mereka mengejar. Bukan, aku juga mau cepat, tapi ini cuma secepat ini. Wah, Intan, kebetulan ya. Nggak nyangka ketemu kalian di sini. Iya, kebetulan banget. Karena udah akrab, maka uang tolnya harusnya dibayar kan? Kenapa? Kalian kenal? Tentu kenal, asal tahu. Dia ini bosku. Bos, ini semua teman-temanku. Jadi kamu, kalau nggak mau malu di depan anak buahmu, kasih aku puluhan juta buat belanja. Kamu mengancamku? Tentu saja, asal tahu. Teman aku itu galak. Kalau dia marah hari ini, kamu takkan bisa pergi. Kalian di sana ngomong apa sih? Hah? Cepat lepaskan mereka berdua, lalu enyah. Aku nggak mau lepasin. Terus kamu bisa apa? Dasar sampah. Aku nggak percaya kamu berani mukul aku. Hei, keparat ngomongin siapa? Iya kamu. Kenapa? Orang sepertimu. Aku bisa hajar 10 orang. Hei kawan, bos kita dipukul. Serang dia. Mobilnya dibawa kabur. Aduh. Itu mobilku. Kenapa buru-buru? Anak buahmu yang nyetir. Mending kamu pikirkan cara bayar biaya medisku dan teman-temanku. Aku sama sekali tak kenal dia. Tak kenal? Jangan-jangan kita semua sudah ditipu oleh bocah itu. Semua salahmu. Kak, kamu pintar banget. Cuma beberapa kata udah bikin mereka kelabakan. Cuma spontan aja. Oh ya, aku belum tanya namamu. Aku Putri Chandra. Kak, namamu siapa? Aku Rizky Pratama. Putri, apa Melati bilang Om Surya bawa dia kemana? Kak Melati bilang mereka ke desa perbatasan. Desa perbatasan? Bukannya itu dekat perbatasan. Om Surya sebenarnya mau ngapain? Aku juga nggak tahu. Pokoknya pasti bukan hal baik. Terus, kita harus gimana sekarang? Ikuti saja alurnya. Pokoknya kita harus ke desa perbatasan dulu. Cari Om Surya, lalu cari cara selamatkan Melati. Oke, ikut kamu aja. Ayo. Kak Rizky, kita ngapain di sini? Kenapa nggak langsung ke desa perbatasan? Bensin truk Om Surya udah mau habis. Kecepatannya juga lambat. Kalau bensinnya habis, dia pasti isi bensin di sini. Nanti kita pura-pura mengaku salah, ikut Om Surya ke desa perbatasan. Lalu saat Om Surya nggak waspada, aku suruh orang bawa mobil kita, jemput kita. Oke, kakak pintar banget. Tentu. Om Surya. Rizky, kok kamu di sini? Rizky, kok kamu di sini? Kukira kamu mati di jalan. Coba ceritain, gimana kamu bisa ke sini? Om Surya, aku numpang naik mobil. Numpang naik mobil? Mobilnya mana? Om Surya, setelah perjalanan panjang ini, aku benar-benar sadar salah. Kumohon Om Surya, biarin aku lanjut ikut Om. Kalau aku kehilangan kerjaan ini, aku nggak bisa jelasin ke keluarga. Om Surya, jangan main drama, sialan. Om Surya, kali ini untuk menunjukkan ketulusanku, aku sengaja bawa cewek cantik sebagai tanda maaf. Om Surya. Oh, wah, bagus-bagus. Siapa namamu? Namaku Putri Chandra. Om Surya bisa panggil aku Putri. Kak Rizky bilang, Om orang baik. Om bisa antar kami gratis. Maaf merepotkan, Om Surya. Ya, baik. Naik mobil dulu. Melihat kamu cukup tahu diri, kali ini ku ampuni kamu. Oke.
Tapi kuingatkan, nanti kalau kamu berani merusak urusanku, jangan salahkan aku kalau aku galau. Om Surya, aku jamin dengan harga diriku, aku tak akan merusak urusan Om. Oke, lihat kelakuanmu. Ayo jalan. Ada 2 barang bagus nih. Kelihatan bagus. Bang. Bang, ini pacarku. Pakai. Terus ini Bang, yang ini dia juga. perusakmu. Pergi sana. Pak Surya, katanya ada 2 barang bagus. Ada apa ini? Jangan-jangan demi uang, kamu mainin cewek keponakanmu. Anak ini sudah dibutakan wanita itu. Baru bertemu belum sehari, sudah disuruh-suruh. Jangan banyak omong, bayar saja. Bayar dong. Sini. Ayo. Toilet ada pintu belakang, kalian cepet pergi. Aku udah hubungi orang, mobil udah nunggu di luar. Cepat. Terus kamu, kenapa nggak ikut? Iya, Kak Rizky, kamu harus ikut kami. Aku nggak bisa. Aku harus tahan Om Surya. Aduh, kalian tenang aja, ya. Orangnya banyak. Om Surya nggak bakal apa-apain aku. Rizky. Ya, ayo cepat pergi. Rizky, aku datang. Mana Melati dan yang lain? Mereka ke toilet. Ke toilet? Iya, toilet. Kamu nggak ngeloloskan mereka kan? Mana mungkin, Om Surya, tanpa perintah Om, mana mungkin aku ngeloloskan mereka. Lagian ini kan daerah perbatasan, mana bisa 2 gadis ini kabur. Oh ya? Asal tahu saja, kalau mereka kabur dan merusak rencanaku, kita berdua bakal celaka. Tenang Om Surya, mereka cuma ke toilet. Sebentar lagi balik. Harusnya begitu. Kawan kerja ngajak makan. Cepat, panggil Melati kemari. Hei. Oke, cepat. Kamu kalah. Asal kalian tahu, kemarin aku bawa wanita 20-an. Gak punya uang mau petualang. Gak dapat angkot minta aku. Berlarut-larut. Bawa ke hutan. Itu apa sih? Aku bawa ibu dan anak. Kelihatan kaya banget. Jaga diri baik, kayak saudari. Pasti ada yang nikmatin. Nikmatin apanya? Pak Surya, kamu. Aku? Jangan sok. Rizky, Melati dan temannya mana? Om Surya, Melati dan temannya kabur. Apa? Lari? Apa? Dia lari. Kita kan udah bayar. Sekarang dia lari. Pak Surya, kau mau tipu kita? Soal hari ini, kalau tak beri penjelasan, jangan salahkan kami. Terus, kalian mau apa? Paling aku kembalikan uangnya. Udah selesai kan? Kalian, keponakanku masih muda. Biar aku yang tanggung. Nanti kalian semua tak boleh salahkan dia, oke? Om Surya, ini demi kebaikanmu. Keponakanmu itu terpengaruh wanita. Kau baik padanya, dia malah merusak rencanamu. Walau keponakan sendiri. Potong 1 jarinya agar dia ingat. Benar Pak Surya. Potong 1 jarinya, kita anggap selesai. Jangan, bukan kau yang atur. Om Surya. Om Surya. Ulurkan tanganmu. Mau apa? Jangan. Nggak mau. Lepaskan keponakanku. Lepas. Om Surya. Ulurkan tanganmu. Hari ini aku akan tunjukkan aturan wilayah terpencil. Om, kalian sedang apa? Cantik kamu datang. Kami tadi cuma bercanda. Ya kan, Rizky? Ya. Maaf ya, tadi aku ganti baju. Gak ganggu kan? Enggak. Pas banget. Ayo duduk. Makanannya dingin. Melati, ada apa ini?
Minum aja nggak seru. Mending kita main game. Oke, main game. Main game apa? Game biasa aja. Om ini nggak bisa. Tenang, gampang kok. Kita main sweet. Kalau aku menang, kalian minum 1 gelas. Kalau aku kalah, aku minum 1 botol. 1 botol. Kukira kamu gadis polos. Ternyata liar juga. Om, kok Om bilang gitu? Mau main gak sih? Tentu saja main. Ayo, ayo, ayo. Kami nggak mau nindas. 1 kali giliran. Gimana? Oke, ayo. 1, 2. Minum 1 botol. Minum 1 botol. Ayo. Kalau nggak main, jangan ganggu kita. Melati, kamu mau ngapain sih? Rizky, jangan sok kepedean. Kita cuma teman biasa. Aku ngapain? Bukan urusanmu. Aku tahu kamu nggak mau nyusahin aku. Tapi aku nggak bisa diam aja melihat kamu dibully mereka. Ikut aku sekarang. Aku bawa kamu ke tempat lain. Makin jauh, makin bagus. Ayo. Kalau berani bawa dia, ku bunuh kalian, Om dan keponakan. Oh, lepaskan dia ya. Lepasin dia. Boleh. Kasih 100.000 sekarang. Bawa cewek ini. Aku nggak punya uang segitu. Kalau enggak, jangan ganggu. Minggir sana. Tadi aku menang loh. Kamu harus minum 1 botol. Jangan neles. Minum, minum, minum. Cepat minum. Jangan buru-buru dong. Aku minum sekarang. Melati. Hei, Melati. Wah, kuat banget. Wanita apa ini? Minum sebotol nggak pusing. Betul. Toleransi minumku jelek. Minum lagi mungkin langsung mabuk. Oke, cewek. Kami turuti kamu. Aku nggak percaya nasibku seberuntung itu lagi. Ayo lanjut. Oh, ternyata dia sudah siap. Ayo. Aku tak percaya kamu bisa menang lagi. Ayo, lanjut. Lagi. Menang. Minum, kamu minum. Sebotol. Minum, minum, minum. Minum, minum, minum. Minum, minum, minum. Udah habis. Berdiri aja nggak stabil. Aku nggak percaya kamu bisa minum lagi. Minum, minum lagi. Om-om semua, sudah larut malam. Biar aku tunjukkan sesuatu. Apa itu? Kok ada di tanganmu? Kenapa, panik? Aku punya semua bukti kau melukai kakakku. Tentu kau harus panik. Aku tahu kau bukan gadis petualang. Siapa kau sebenarnya? Wartawan. Wartawan? Ternyata kau wartawan. Jadi, maaf, Kak Rizky. Aku memanfaatkanmu, tapi demi mengungkap kebenaran soal kakakku, aku terpaksa begini. Terus kenapa kalau wartawan mau ekspos kami? Lihat saja apa kau bisa. Jawab. Apa kau yang melukai kakakku? Beberapa tahun lalu mayat kakakku ditemukan di hutan. Dari tubuhnya ditemukan 30 lebih DNA. Sejak itu, aku bersumpah akan menyeret para pembunuh ini ke pengadilan. Ayah, aku akan balas dendam. Apa? Aku akan ke wilayah terpencil untuk mengungkap kebenaran. Aku akan menyeret bajingan yang melukai kakakku ke pengadilan. Kalau aku yang melukainya, kenapa? Kalian gadis petualang ini cuma mau gratis. Bisa tidur denganku. Itu kehormatan mereka. Ngapain bengong? Serang. Kalau tidak, kita semua tak akan lolos hari ini. Awas. Kalau cuma segini kemampuan kalian, tunggulah sanksi hukum. Gadis sialan. Bisa juga ya. Ngapain jongkok?
Habisi dia. Rizky, mau apa kau? Minggir sana! Kalian ini telah menyakiti kakak Melati. Harus menerima sanksi hukum. Mana mungkin kulepaskan kalian? Aku tahu kau ini mencurigakan. Tak seharusnya aku dengar Pak Surya melepaskanmu. Kalau kau menyerah sekarang, mungkin bisa diringankan. Menyerah? Tanganku sekarang berlumuran puluhan nyawa. Kau suruh aku menyerah? Mana mungkin aku bisa selamat? Cepat lepas! Nggak mau. Jangan salahkan aku kejam! Jangan. Kak Rizky, kamu gak apa-apa? Kok belum pergi? Aku gak pergi. Kak Melati bilang tahan mereka, biar aku lapor polisi. Polisi udah mau datang. Rizky! Ku habisi kau! Melati! Wah, baru bangun udah cari cewek cantik. Wah, Putri, kok kamu di sini? Mereka, tentu saja aku yang tangkap. Tunggu, aku ngerti kalau kamu tangkap Intan. Tapi kenapa tangkap Putri? Mereka punya catatan kriminal, tapi tak terlalu berat. Kamu harus bersaksi atas kejahatan mereka. Kak Rizky, kita pernah bersusah payah bersama. Kamu pasti akan membela aku, kan? Kak Rizky, aku tahu aku kesayanganmu. Biar aku temani kamu beberapa hari ya. Lalu rekan Intan? Para penipu itu, mereka kemana? Mereka, sudah aku dan Ommu seret ke polisi. Bersama Om? Ya. Jadi Om Surya itu orang baik? Iya, kalau mau tahu lebih banyak, ke kamar sebelah. Dia di sana. Maaf, aku permisi dulu. Om Surya. Om Surya. Jangan panggil Om Surya, aku tak punya keponakan sepertimu. Om Surya, aku tahu Om masih marah padaku. Tapi Melati bilang Om orang baik, jadi aku ada pertanyaan buat Om. Baru tahu aku orang baik. Om Surya, kalau Om orang baik, kenapa di wilayah terpencil Om seram? Kau pikir aku mau jadi orang jahat? Ya? Aku bersikap begitu cuma buat gadis petualang yang tak tahu bahaya wilayah terpencil, takut dan mundur. Paham? Oh, jadi selama perjalanan Om bilang wilayah terpencil sangat seram, termasuk taruhan itu, semua buat nakutin Melati dan teman-temannya. Tentu. Soal ninggalin kamu di jalan karena kamu terus nalangin urusanku. Lagi pula di situ ada pos supply. Asal kamu bukan orang bodoh, bisa cari pos supply buat bertahan. Jadi setelah Om ninggalin aku, Om sama Melati Awalnya, aku mau antar Melati keluar wilayah terpencil. Tapi kemudian, Melati jujur soal identitasnya. Dia membujukku untuk hancurkan sindikat kejahatan di wilayah terpencil. Terus, kakak Melati, Ayu Putri, sebenarnya apa yang terjadi? Dulu, aku melihat sendiri bajingan wilayah terpencil itu menyerang Ayu Putri. Aku mau menolongnya, tapi aku tak berdaya. Karena itu, wajahku sampai terluka. Akhirnya aku hanya bisa mengurus peninggalannya. Sejak itu, selain mengemudi truk di wilayah terpencil, aku juga mencegah gadis petualang. Oh, ternyata begitu. Pantas peninggalan Ayu Putri ada di Om. Maaf, Om Surya, aku salah paham. Ada apa lagi? Kalau enggak, minggat. Aku harus istirahat. Aduh, kepalaku sakit. Kak Rizky. Ya, Melati? Bukannya kamu lagi kerja? Aku sengaja minta bos cuti setengah bulan. Bos udah izinkan. Cuti setengah bulan buat apa? Tentu buat nikah sama kamu. Nikah sama aku? Udah. Jangan bengong. Kantor nikah mau tutup. Ayo kita nikah dulu.